Oh, udah. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 mata kuliah kritik terjemah akan memaparkan presentasi kami dengan topik bahasan teks sastra. Kami mengambil metode penerjemahan versi Newmark tahun 1988. Yang kami ambil yaitu teks dari prosa Kisah 1001 Malam Raja Syahriar dengan judul sumber Kisah Al-Fulaila wa Laila Al-Malikus Syahriar. Dimulai dari saya. Yang pertama, teksnya ini ada permasalahannya ada di satu kata saja ya ini paragraf yang pertama. Semua wanita takut pada raja kecuali Syahrazad, putri menteri raja yang setuju untuk menikah dengannya dan dia dibedakan oleh kecerdasan yang luar biasa. Penerjemahannya kata per kata. Nah, menurut saya ini lebih bagus kata olehnya ini diganti pakai kata karena. Lebih ini ya, lebih cocok. Dia dibedakan karena kecerdasannya yang luar biasa. Seperti itu. Terus yang kedua, Syahrazad berkata, ini ada beberapa frasa dan kalimat yang kurang sepadan. Dia menggunakan penerjemahan harfiah dan ada pengurangan penerjemahan. Makanya saya kasih nilai keberterimaannya itu 1. Ini telah memberitahu saya ganti menjadi telah diberitahukan kepadaku, wahai raja yang berbahagia, bahwa ada seorang. Karena di sini di penerjemahan aslinya dia adalah seorang pedagang. Jadi karena Syahrazad ini dia sedang bercerita, jadi diganti pakai telah diberitahukan kepadaku bahwa wahai raja yang berbahagia, bahwa ada seorang saudagar di antara para saudagar yang memiliki banyak harta dan transaksi di negara itu. Nah, di sini dia cuma sampai situ aja penerjemahan aslinya nih, sampai sini doang. Sedangkan di bahasa sumbernya itu ada qad rakiba, ini saya kasih tebal ya. Saya kasih kata tebal. Rokiba yauman wa kharaja yatalibu fi ba'dil bilad fashtadda alaihi al-har fajalasa tahta sampai wa tamrah. Ini ditambah penerjemahannya. Suatu hari dia berkuda dan berkelana ke berbagai negara. Dia merasa sangat kepanasan. Jadi dia duduk di bawah pohon dan memasukkan tangannya ke dalam tasnya dan makan sepotong roti yang ia bawa dan sebuah kurma. Tuh. Jadi nilai keberterimaannya 1 karena terdapat pengurangan penerjemahan. Lalu yang ketiga, ini juga secara harfiah dan pengurangan penerimaan juga. Cuman bedanya kalau yang tadi itu pengurangan penerjemahan di kalimat akhir, yang ini di kalimat pertama. Ada dari sini, falamma farogo sampai fidzalika tajir wa qala lahu. Nah ini lupa saya. Falamma farogo sampai dzalika tajir. Di sini dia penerjemahannya itu kurang sepadan, kurang cocok ya, atau kurang tepat. Jadi dia dari sini nih, bangunlah agar aku bisa membunuhmu. Nah, saya kasih usulan, ketika dia telah selesai makan kurma, dia membuang bijinya. Kemudian ada jin yang tinggi sedang berdiri sambil memegang pedang di tangannya dan berkata kepada saudagar itu. Nah, ini selebihnya sama, cuma beda di sini. Di penerjemahan aslinya dia kamu, yang seharusnya itu aku. Terus yang nomor 4, selanjutnya, ini ada di kata hipotek dan ada pengurangan terjemahan juga. Di kata hipotek ini ruhun ya, di ruhun ini, dia harusnya itu jaminan hutang. Aku memiliki jaminan hutang. Terus kemudian dikata, lalu saya kembalikan kepada Anda, terus dikata walaka ala ahdi sampai ma aku wakil, ini nggak ada penerjemahannya. Jadi saya usulkan, kau memegang janjiku bahwa aku akan kembali kepadamu. Lakukanlah apapun yang kamu mau karena Allah menjadi saksi perkataanku. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Latif. Silakan Latif. Oke, terima kasih. Pada teks ini, saya akan melanjutkan presentasi. Teks pertama ini saya menggunakan metode bebas dan saya beri skor 2 karena dapat dilihat di sini terjemahan ini dirasa sulit dipahami oleh para pembaca karena banyak terjemahan yang tidak sepadan dan tidak sesuai, bahkan menjadikan terjemahan tersebut menjadi berantakan dan sulit dipahami bagi para pembacanya. Nah, usulan perbaikan yang saya usulkan adalah maka jin itu mempercayainya dan melepaskannya sehingga ia kembali ke
ke negerinya, memenuhi semua ketertarikan, menyerahkan hak kepada keluarganya, dan memberitahukan kepada istri dan anak-anaknya tentang apa yang terjadi padanya. Baik, selanjutnya metode yang digunakan adalah metode harfiah. Sama seperti nomor pertama tadi, saya berikan nilai 2. Sama juga alasannya, karena terjemahan ini sulit juga dipahami oleh para pembaca karena banyak terjemahan yang tidak sepadan juga dan tidak sesuai. Nah, terus juga menjadikan terjemahan yang diberikan itu jadi sulit dipahami. Maka saya berikan usulan, yaitu yang orangnya ini, maka mereka menangis. Demikian pula seluruh keluarganya, wanita dan anak-anaknya. Dia mewariskan dan duduk bersama mereka sampai akhir tahun. Kemudian dia pergi dan mengambil kain kafannya di bawah ketiaknya, mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga, tetangga, dan semua orang. Keluarganya dan keluarganya dan keluarga bertentangan dengan keinginannya, dan tangisan dibuat untuknya. Baik, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga ini adalah menggunakan metode harfiah juga, sama seperti nomor 2. Lagi-lagi saya berikan skor yaitu 2. Karena menurut saya terjemahan ini lebih cocok menggunakan metode terjemahan bebas. Maka saya usul pengubahan, yaitu jadi dia berjalan sampai dia mencapai taman itu. Dan hari itu adalah hari pertama tahun baru. Jadi ketika dia sedang duduk menangisi apa yang terjadi padanya, lihatlah seorang lelaki tua datang kepadanya dengan kijang yang dirantai. Kemudian yang terakhir, menggunakan metode harfiah. Yang belum yang terakhir nih, menggunakan metode harfiah. Saya beri skor 2 juga. Sebenarnya terjemahan itu sudah baik, tetapi pada terjemahan kata goblin seharusnya itu diterjemahkan lebih luas, karena banyak orang yang belum memahami tentang apa itu arti kata goblin. Maka usulan perbaikan yang saya berikan adalah, jadi pedagang itu menceritakan kepadanya apa yang terjadi padanya dengan goblin atau makhluk supranatural itu. Dan karena dia duduk di tempat ini, Syekh Mana Latifnya? Ya udah, lanjut Magda aja ya. Lalu Halo? selanjutnya, ya, pada kata pantahok dari kata jirwabaka itu kan diterjemahkan di bahasa sasarannya itu, maka si pedagang menangis dan menangis. Termasuk pada terjemahan kata per kata. Usulan dari saya sebaiknya diganti dengan maka si pedagang itu menangis terseduh-seduh karena pada kata menangis dan menangis termasuk pada pemborosan kata dalam satu kalimat. Lalu pada terjemahan ratapan dan ratapan, maka Syekh pertama yang merupakan pemilik rusa bangun dan mencium tangan setan itu. Ini termasuk terjemahan bebas yang dimana sebaiknya diganti dengan maka
diganti dengan ratapan dan isakan yang dimana sesuai dengan ratapan dan isakan itu sesuai dengan sejenisnya dan menunjukkan pada peristiwa yang terjadi pada saat itu. Saya kasih skor 1. Lalu yang di bawah. Lalu adanya pengurangan makna pada kata Yang ini atau di bawahnya lagi? masih situ. Oke. Fantabah minhum asya'al awal wa huwa sahibul ghazala wa qabbala yad dzalikal ufroyat. Yang dimana diterjemahkan ke bawah aja. Itu udah jadi. Pengurangan makna pada kalimat minha faruzikot saria li fa'ahozat bada idal badru ka'annahu zakarun bi ulida wahajibaini malihataini bi ainaini kamilatan wa'adoul kamila. Malihataini wahajibaini mazhaini waqdoul kamila. Jadi di sini itu saya kasih skor 1 karena adanya pengurangan pada kalimat yang diterjemahkan. Maka ia pun merahasiakannya kepada saya. Kemudian hari saya melahirkan seorang anak laki-laki yang tampak seperti bulan purnama. Jika dia melihat dengan kedua matanya berkedap-kedip dan alis berkilap serta organ tubuh yang lengkap. Coba baca. Lalu pada terjemahan dan pembantu ibunya menyihir seekor sapi dan menyerahkan kepada penggembala. Ini termasuk terjemahan harfiah yang dimana usulan perbaikannya dan tetangga ibunya menyihir seekor sapi dan menyerahkannya kepada penggembala agar kalimat tersebut jelas dan berketerimaan. Lalu pada kata jariyatuka matats yang diterjemahkan pelayananmu meninggal itu seharusnya diganti dengan kata tetanggamu meninggal yang saya beri skor 2. Lalu pada terjemahan pada saat itu pagi tiba di Shurazad, jadi dia tetap diam tentang pembicaraan yang diizinkan. Ini termasuk penerjemahan bebas dengan skor 2 yang dimana usulan perbaikannya itu di pagi hari Syahrazad terdiam dengan perkataannya. Lalu pada terjemahan, maka raja pergi ke tempat keputusannya dan menteri keluar dengan kain kapan di bawah ketiaknya. Kemudian raja memerintah dan dia diangkat dan diberhentikan sampai hari akhir. Ini termasuk terjemahan bebas yang dimana usulan perbaikannya itu raja pergi ke istananya dan menunjukkan kain kapan di bawah ketiaknya kepada para menteri. Kemudian raja memerintah sebagai penjaga sampai penghujung siang hari dan tidak memberitahu menteri apa-apa tentang hal itu. Menteri sangat terkejut. Kemudian bubarlah para menteri dan Raja Syahrir memasuki istananya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.